Tawakkalna billah. Bismillah. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, hari ini kita berkumpul lagi dalam majelis ta'lim bulanan yang diadakan oleh Al-Multazam Peduli, Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam, atau lebih fokusnya ke Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam Husnul Khatimah ya, insya Allah. Dan hari ini istimewa sekali karena pemateri kita bukan ya, pemateri kita nanti istimewa, keren banget. Dan Bapak dan Ibu harapannya Bismillah kita bisa menyimak dari awal sampai akhir kegiatan kita pada hari ini ya, insya Allah. Dan mangga bagi yang belum hadir di WA-in, ayo kita ada kajian hari ini, kajiannya seru banget, bahas tentang zakat. Tema kita pada siang hari ini adalah seberapa pentingkah zakat sehingga Allah Subhanahu wa taala ini memasukkannya ke dalam salah satu rukun Islam. Masya Allah. Dengan pemateri yang luar biasa, Ustadz Kiai Haji Dr. Roni Sahroni MA. Saya agak deg-degan ketika membaca CV-nya waktu pas tahu, dan ini uh, beliau lulusan Al-Azhar dari S1 sampai S3. Nanti kita akan perkenalkan. Baik Bapak dan Ibu, Alhamdulillah yang sudah hadir dari mana saja ini? Dari dari Pondok Al-Multazam 1, berapa orang ini? Dari Pondok Al-Multazam 2, boleh chat lah. Saya bagian SMP, misalnya SMP IT Al-Multazam 2, SMA IT Al-Multazam 2. Masya Allah, monggo di chat. Kita juga sambil lihat nih, sambil lihat ini ya, sambil lihat chat room. Oh, ternyata belum ramai chat room kita. Oke, Bapak dan Ibu. Oh, suaranya hilang ya? Alhamdulillah sudah sekitar 38 ya Ustaz ya? 40. Wow, sudah 40. Oh iya, betul. Ternyata yang hadir di sini itu tidak hanya dari SDM Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam, namun juga ada juga dari wali santri dan masyarakat umum yang mendapatkan undangan Zoom kita pada siang hari ini. Masya Allah, luar biasa. Boleh yang Bapak dan Ibu wali santri boleh menuliskan namanya dan kelasnya. Misalkan Abdullah Purnomo Ali kelas 9C misalnya dan sebagainya, silakan boleh dituliskan. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah sudah banyak ya. Siang ini kita akan mulai pukul 13.30. Oke. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hadirin semuanya, bicara tentang zakat itu nggak habis-habis ya. Zakat itu kan artinya mensucikan. Dan mungkin nanti hari ini kita akan kupas lebih dalam mengenai zakat itu sendiri. Apakah zakat itu mampu menghapuskan seluruh dosa-dosa kita selama kita hidup di dunia? Ataukah seperti apa? Nanti Bapak dan Ibu bisa jangan diam jarinya, silakan bergerak, dipencet handphonenya, tanyakan apa yang ingin ditanyakan, baik itu saat proses ta'lim berlangsung ataupun setelah kegiatan atau setelah ini, bisa nanti kita akan buka beberapa sesi pertanyaan. Semoga waktunya kita cukup ya. Oke. Oh, Masya Allah, baik. Siap, Ustaz. Sekarang kita mulai pukul,
Masih berapa menit lagi? 3 menit lagi? Wah. Oh iya, betul Bapak dan Ibu. Maaf sebentar. Ada informasi-informasi yang ingin kita sampaikan sambil masuk ke agenda kita ya pada siang hari ini. Pertama, kami haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh hadirin, seluruh Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir dalam kajian majelis ta'lim kita secara online. Insya Allah agenda ini kita rutin ya 1 bulan sekali, dimulai dari bulan kemarin bersama Kiai Haji Adin Nurhaidin, hari ini bersama Kiai Haji Oni, kemudian nanti bulan depan juga ada, bulan depan kita akan bahas tentang Maulid, Masya Allah. Kemudian bulan November juga ada, dan bulan Desember adalah puncaknya. Nanti ya insya Allah di akhir season akan kita sampaikan judul-judul tema-temanya, juga pematerinya. Kemudian Bapak dan Ibu, semoga kita rutin bisa ikutin ta'lim ini karena ini penting. Seperti halnya ya sebuah handphone, seperti halnya gawai kita yang kita gunakan saat kita menggunakan untuk Zoom kita. Kadang-kadang kita itu helpless, bukan helpless, turun gitu tuh, futur gitu tuh. Kemudian ketika kita futur itu kita bingung gitu gimana cara memulainya lagi. Nah mungkin dengan wasilah ta'lim ini kita bisa memulainya lagi. Alhamdulillah masih ada yang mengingatkan. Oh seperti ini. Oh Masya Allah. Jadi insya Allah akan ada insight-insight positif. Akan ada akan ada hal yang baru yang bisa kita recharge kembali dalam ta'lim setiap kajian-kajian. Makanya Bapak dan Ibu alhamdulillah insya Allah Pondok Pesantren Al-Multazam akan selalu rutin adakan ta'lim ini setiap bulan. Dan juga jangan lupa selalu dengarkan nasihat baik dari ustadz-ustadz yang yang kita selalu belajar gitu dari beliau-beliau. Baik Bapak dan Ibu, kemudian juga izin disampaikan juga bahwa Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam itu sudah membuka pendaftaran santri baru dari 1 September kemarin hingga nanti tes pertama di Desember tanggal 11. Jadi cepat-cepatan yuk. Sekarang udah banyak nih, udah 150-an ya per tanggal 30 per 30 hari ini. Jadi Bapak dan Ibu cepat-cepatan jangan sampai jangan sampai nanti anak-anak kita malah nggak dapat kursi di Pondok Pesantren Al-Multazam 2, Al-Multazam dan Al-Multazam 2. Makanya Bapak dan Ibu, monggo sampaikan informasi kebaikan ini. Kalau ada yang ingin bergabung bersama Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam dan juga Al-Multazam 2, disilahkan untuk bisa mendaftarkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Al-Multazam dan Al-Multazam 2 untuk SMP dan juga SMA. Bisa diklik di www.prs.almultazam.sch.id. Nanti akan ada di bawah, selalu kita running text-nya akan jalan ya untuk PRS Al-Multazam. Oke, pas sekali kita pukul 13.30. Izin kita mulai ya Bapak dan Ibu semuanya. Mohon bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang kita muliakan, yang sudah hadir bersama-sama kita pada agenda ta'lim
Mudir Mahad Al-Multazam Kiai Haji Adin Nurhaidin LC-MPD, Mudir Mahad Al-Multazam 2 Kiai Haji Abdul Rasid LC-MAG, seluruh kepala bagian di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam dan Al-Multazam 2, asatidz wal ustadzat, serta Bapak dan Ibu hadirin yang sudah hadir. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan, dan juga dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari yang mulia ini Allah izinkan kita masih hadir dalam agenda majelis ta'lim bulanan online Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam bersama Lembaga Amal Jasa atau Al-Multazam Peduli, dan semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya. Semoga selalu diberikan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya Muhammad Didi Khumaidi untuk memandu agenda majelis ta'lim online bulanan ini. Mari sama-sama kita buka agenda kita dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. semoga Allah berikan keberkahan. Mari sama-sama kita dengarkan tilawatil Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Yudhistira. Ustadz Yudi Yudhistira. Kepada Ustadz Yudi Yudhistira disilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون أنزل من قبل الآخرة هم يوقنون أولئك أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran diaturkan kepada Ustadz Yudi Yudhistira yang telah membacakan Al-Quran. Semoga Allah berikan keberkahan kepada Ustadz dan juga kita yang mendengarkan. Hadirin dirahmati Allah, acara ini terselenggara berkat adanya lembaga Al-Multazam Peduli atau biasa kita singkat dengan AM Peduli. Oleh karena itu, mari kita sama-sama dengarkan informasi Al-Multazam Peduli yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Hidayatur Rahman STP. Kepada Ustadz Agus Hidayatur Rahman, disilahkan. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan seluruh pengurus Yayasan Ustadz Haji Ud Pandusuhan dan SSIMPD yang sama-sama kita hormati Mudirul Mahad Al-Multazam. Kita doakan Mudirul Mahad Al-Multazam sedang bimbing umroh ya. Tadi pagi pelepasan SDM atau asatid kita yang sedang berangkat umroh. Kita doakan mudah-mudahan Mudirul Mahad dan seluruh SDM yang sedang berangkat umroh asatid dilancarkan sehingga menjadi umroh yang mabrurah begitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga Mudirul Mahad Al-Multazam 2 Ustadz Kiai Haji Abdul Rasid LCMAG, dan tentunya tidak lupa asatid wal sadat Bapak Ibu semua, dan ada Bapak Ibu juga hadirin, ada wali santri dan ada dari umum juga yang ikut menyaksikan agenda majelis taklim bulanan online ini begitu ya, yang kita mulai Agustus kemarin. Sebelumnya mungkin mohon izin begitu ya, saya mewakili dari tim Al-Multazam Peduli begitu ya. Harusnya seyogianya langsung materi. Mohon izin tadi Dr. Oni barusan WA izin telat katanya. Insya Allah mudah-mudahan pukul 13.55 beliau sudah bisa bergabung dan nanti kita langsung menyimak materi dari beliau langsung tentang materi yang mungkin saya pribadi sejak kecil mempertanyakan begitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sama mungkin ya, kenapa sih zakat bisa masuk ke rukun Islam begitu ya? Apakah sepenting itukah begitu ya zakat sampai di rukun Islam ada begitu? Itu kan suatu yang sangat luar biasa ya. Pada masa sih hanya di bulan Ramadan sekali tapi penting banget begitu ya. Nah makanya kita angkat begitu ya tema ini di Majelis Taklim September ini, kenapa sih zakat itu masuk rukun Islam begitu ya. Bagaimana kedudukannya dengan sholat dan lain sebagainya begitu ya. Seberapa pentingkah begitu. Sehingga tema itu yang kita angkat, tema itu yang kita ambil seiring dengan perkembangan Al-Multazam. Mungkin Bapak Ibu asatidz semua, kita semua mengetahui perkembangan di Al-Multazam ini luar biasa dari sisi pendidikan dan dari sisi filantropi. Mungkin di sini ada kesepuhan ya, Ustaz Nana ya, Masya Allah ya. Mungkin as-sabiqun al-awalun ya, Masya Allah, yang merintis zakat dari awal Al-Multazam sepertinya. Ya saya, anak pribadi banyak belajar dari beliau. Nah, perkembangannya luar biasa, seiring dengan undang-undang zakat dan sebagainya, begitu ya, bahkan undang-undang wakaf, begitu. Sehingga ini menjadi satu topik yang menarik untuk kita kaji bersama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin Anda di sini akan memberikan beberapa informasi terkait Al-Multazam Peduli. Yang pertama, untuk agenda Majelis Taklim bulanan online ini tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara Ustadz Didi, jazakallah atas waktunya diberikan kepada Anda sekitar 10 menit mungkin. Itu agendanya bulanan, gitu ya, agenda bulanan. Jadi dan ini tidak hanya untuk asatidz wal ustadzat saja, tapi untuk umum ya, baik itu apa namanya umum, tidak hanya wali santri juga, semuanya boleh begitu ya, boleh mengikuti
silakan tinggal di-share saja linknya begitu ya, atau disaksikan di YouTube Al-Multazam Kuningan. Kita mulai bulan Agustus kemarin dengan pemateri Ustadz Kiai Haji Adi Nurhedin LCMPD, beliau mudir kita, mudir Ma'had begitu ya. Beliau membahas kemarin tentang hikmah tahun baru Hijriah dan kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, ini luar biasa, kemarin seru ya. Bapak Ibu yang kemarin menyaksikan bagaimana beliau memberikan materi terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia dan hikmah tahun baru Hijriah waktu itu, begitu yang menarik sekali. Dan bulan ini, begitu ya, hari ini tepatnya materinya tentang seberapa pentingkah zakat, begitu ya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam salah satu rukun Islam. Wah, ini kita alhamdulillah kontakannya sudah dari 2 bulan yang lalu ya dengan Dr. Oni. Beliau alhamdulillah bersedia, begitu ya, bersedianya sekarang tanggal 30 September, begitu ya, tanggal 30 September. Dr. Oni Sahroni MA. Nanti mungkin akan dikenalkan oleh pembawa acara detailnya. Beliau aktif beliau praktisi zakat banget, begitu ya. Bahkan beliau Dewan Syariah di Majelis Ulama Indonesia juga. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa tanya langsung ke beliau, begitu ya. Jarang-jarang kita bertemu Zoom seperti ini dengan beliau, begitu ya. Kayaknya kalau janjian agak berat begitu ya, karena beliau kesibukannya luar biasa. Nah, makanya kesempatan ini silahkan kita buka selebar-lebarnya, silahkan dimanfaatkan, begitu ya. Kita gali bersama bagaimana Islam jaya 14 abad, begitu. Salah satu penopangnya adalah zakat tadi, begitu. Nanti digali dengan beliau. Nanti untuk teknisnya mungkin kita fleksibel, begitu ya. Barangkali ada yang bertanya tinggal di chat saja. Nanti ada tim panitia yang merekap, nanti oleh pembawa acara akan ditanyakan langsung ke beliau, atau nanti disediakan waktu mungkin singkat, begitu, sekitar 10 menit untuk tanya jawab, begitu. Selebihnya barangkali ada yang bertanya tinggal di kolom chat saja, begitu. Kemudian jangan lupa juga ada absen ya, itu mungkin Bapak Ibu silahkan absennya diisi, begitu ya, di sana untuk karena untuk Asatidul Ustadzat sebagai pengganti Binkar juga, begitu ya. Nanti kita akan laporkan datanya ke divisi HRD terkait kehadiran pada siang hari ini. Jadi bagi yang belum hadir mungkin langsung di ini saja, mungkin ya, di grup bagian masing-masing. Ayo ikutan, gitu. Ayo ikutan, jangan sampai lupa, gitu ya. Mungkin sambil kegiatan yang lain, sambil ngopi juga nggak masalah, begitu ya. Sambil kita dengarkan materi dari Dr. Oni yang luar biasa, momennya jarang, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin oleh pembawa acara juga akan disampaikan ini spoiler, spoiler ya, zaman ini spoiler. Untuk bulan depan ya, bulan depan di bulan Oktober kita juga mengajak ya, tepatnya insya Allah tanggal 14 Oktober. Kita sudah janjian dengan Dr. Agus Setiawan LC. Ya, alhamdulillah beliau juga sama ya, udah janjiannya lama, ya baru ketemu kemarin begitu ya. Insya Allah tanggal 14 Oktober siap katanya. Insya Allah tanggal 14 Oktober kita akan membahas momennya pas banget tentang hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya, pas banget nih. Hikmah Maulid Nabi nanti yang akan mengisi langsung Dr. Agus, gitu ya, Dr. Agus, bukan Agus yang ini ya. Kita Agus yang ini mah aduh belum nyampe ilmunya gitu ya. Ini langsung Dr. Agus Setiawan ya, kita kenal semua ya. Kalau Al-Multajam kayaknya tidak asing ya. Beliau dai 5 benua begitu ya. Baik Al-Multajam atau di dunia di apa namanya? Di nasional juga sudah tidak asing gitu ya. Kemudian di bulan November begitu ya, ada tentang wakaf. Nah, ini juga luar biasa ya, tentang wakaf. Bagaimana keutamaan wakaf, bagaimana sih cara amal nggak habis-habis pahalanya. Gitu ya. Nanti kita akan bahas nih di bulan November bersama Ustadz Yon Hendri begitu ya. Dan tutup tahun ini, tutup tahun 2022 di bulan Desember langsung mudir mahad kita ya, Ustadz Kiai Haji Abdul Rasid LCMAG akan membahas terkait dengan refleksi tahun 2022. Oh, ini luar biasa ya. Ini mungkin kita mengajak Bapak Ibu semua untuk bergabung di majelis taklim bulanan online ini setiap bulannya agar materinya bisa lengkap gitu ya. Alhamdulillah Dr. Oni sudah bergabung di tengah-tengah kita. Sepertinya kita sudah bisa mulai agenda kita dan mohon izin ya, ini informasi ya. Pendaftaran di Al-Multajam sudah dibuka gitu ya. SMP, SMA, pesantren silahkan tinggal dibuka, webnya ada di PRS Al-Multajam SCHID atau ketik di Google saja Al-Multazam, yaitu yang muncul Al-Multajam Kuningan. Juga untuk membantu zakat, infak, sedekah dan wakaf, kita punya ampeduli.id ya, atau ketik aja di Google Al-Multajam Peduli. Nah, itu yang muncul adalah ampeduli.id. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas waktunya. Mohon izin kita akan lanjutkan kepada materi dan Anak kembalikan acaranya kepada pembawa acara kita Ustadz Didi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran diaturkan kepada Ustadz Agus Hidayatur Rahman, STP yang telah menyampaikan beberapa informasi untuk kegiatan ta'lim kita pada bulan hari ini, juga mengenalkan tentang headline tentang Al-Multazam Peduli. Masya Allah Bapak dan Ibu. Ahlan wa sahlan diaturkan kepada Ustadz Dr. Roni Syahroni MA yang sudah hadir bersama-sama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suara saya jelas, Ustaz? Jelas sekali Ustadz, Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, senang sekali hari ini bisa kita silaturahim di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam bersama seluruh SDM dan juga wali santri dan hadirin yang sudah hadir bersama untuk bisa menimba ilmu dari Ustadz Oni ini. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah, Mohon Ustaz. bimbingannya Ustadz. Baik Ustadz, izin Didi menyampaikan beberapa informasi tentang Dr. Oni Syahroni MA, pemateri kita yang istimewa pada siang hari ini. Ustadz Dr. Oni Syahroni MA, beliau lahir di Serang 26 bulan November, Masya Allah, bulan November ya, 1975. Kemudian istri beliau Ustazah Heti Musliha, dan dikaruniai, mohon maaf kalau salah, 7 putra putri yang soleh-soleha insya Allah. Masya Allah. Kemudian saat ini, mohon maaf, izin sampaikan pendidikan beliau dari Pondok Pesantren Tahfidz Raudhatul Huffaz Pekalongan 95. Kemudian beliau S1-nya di Universitas Al-Azhar, S2-nya Universitas Al-Azhar, kemudian doktoralnya di Universitas Al-Azhar. Masya Allah. Kemudian beliau fokus spesialisasinya di fikih muamalah dan ilmu syariah. Dan sekarang aktivitas beliau adalah sebagai pengasuh konsultasi syariah di Harian Republika, pengasuh konsultasi syariah di akun Muamalah Daily dan Syariah Consulting Center, pengasuh talaki fikih muamalah di SEBI, kemudian penulis buku dan referensi, serta anggota Dewan Syariah Nasional MUI. Penghargaan yang luar biasa diberikan dan diperoleh beliau adalah sebagai tokoh ulama syariah tahun 2015 versi majalah Investor Jakarta, dan beberapa karya-karya beliau, buku-buku tentang fikih, zakat kontemporer, dan sebagainya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa searching, dan ini istimewa sekali siang hari ini kita bisa kehadiran Dr. Oni Syahroni. Alhamdulillah. Baik, tidak panjang lebar, tidak panjang kalam, kita serahkan materi ini kepada guru kita, Ustadz Dr. Oni Syahroni MA. Pada Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali, Ustaz, suara saya jelas ya? Sangat jelas Ustadz, Alhamdulillah. Ya, Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda, amma ba'd. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Yayasan Al-Multazam, Mudir Al-Multazam 1 dan 2, guru saya Kiai Haji Adin, Kiai Haji Abdul Rashid, para asatidz di Al-Multazam, khususnya AM Peduli, para asatidz dan ustazah, dan para wali santri Al-Multazam yang saya hormati dan muliakan. Mohon izin Ustaz ditayangkan. Bapak Ibu, para asatidz dan ustazah, izin menyampaikan 3 pointer seputar zakat. Yang pertama, bagaimana kedudukan zakat dalam syariat, dalam Islam yang kita anut ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita cara menghitung zakat termasuk dana non halal. Dan kita tutup presentasi ini dengan bagaimana kita menyalurkan zakat. Kita lanjut ke halaman kedua ya. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya bicara tentang zakat itu bicara tentang rukun.
bicara sama seperti berbicara tentang syahadat, sholat. Jadi jika keluarga kita atau perusahaan yang kita kelola itu menunaikan zakat, maka sesungguhnya yang ia tunaikan adalah kewajiban berkelas rukun. Tetapi sebaliknya, jika tidak ditunaikan, maka yang ia tinggalkan bukan pekerjaan sunnah, bukan pekerjaan wajib biasa, tetapi pondasi dalam Islam. Karena ia berkedudukan sebagai rukun, setara dengan sholat, setara dengan iman syahadat yang ada dalam keyakinan kita, maka apabila ditunaikan, efeknya juga besar sekali. Sebaliknya apabila ditinggalkan, efeknya juga berat sekali. Nah, salah satu indikatornya, jika kita mudah menemukan para duafa di pasar, di pertigaan, di samping-samping mall, maka sesungguhnya Ustaz Doni. Lagi. Oh, baik. Mungkin lagi ini ya Bapak dan Ibu, sinyal. Kita tunggu sebentar lagi, insyaallah. Apakah sudah bergabung panitia teman-teman? Alhamdulillah. ya, mohon maaf terhenti ya para Bapak Ibu. Jadi kalau kita mudah menemukan para duafa di pasar-pasar, maka sesungguhnya itu salah satu indikator bahwa banyak para hartawan yang seharusnya menunaikan zakatnya 2,5% dari rekeningnya, dari imaninya, dari dompet digitalnya, itu enggak tunaikan. Karena yang ia tidak tunaikan itu berkelas rukun, efeknya banyak duafa, banyak mereka yang nggak bisa bayar BPJS, banyak masalah-masalah sosial, anak-anak muda yang seharusnya terdidik dengan baik itu tidak tertunaikan. Jadi sesungguhnya apa yang dibicarakan ini sesungguhnya kewajiban berkelas rukun, sawabit al-ma'lum minad dini bid-darurah. Selesai Bapak Ibu sekalian poin tes pertama. Kita lanjut tentang bagaimana cara menghitung zakat. Apakah aset, pendapatan, hasil usaha kita wajib zakat atau tidak? Coba kita lanjut ke halaman berikutnya. Bapak Ibu, kita awali dengan zakat profesi, zakat pendapatan. Siapa yang dimaksud dengan profesional wajib zakat? Seperti karyawan, pegawai, ASN, guru, manajemen perusahaan, advokat, akuntan, dokter, mereka adalah profesional wajib zakat. Apakah pendapatan mereka wajib zakat? Wajib apabila memenuhi kriterianya. Apa kriterianya? Apabila akumulasi total penghasilan ASN, guru, dosen, akuntan, advokat dalam 12 bulan itu mencapai minimum 80 juta. Jika kita asumsikan 85 gram itu 80 juta, maka ditunaikan tahunan atau bulanan. Kalau milihnya tahunan, berarti 2,5% dari ambang batas minimum 80 juta. Atau kalau mau bulanan juga lebih baik, dengan cara total penghasilan dibagi 12. Kira-kira apabila pendapatan per bulan kita 6.530.000, tunaikan 2,5% dari THP, dari take home pay. Jadi saya, si ibu yang bekerja, masing-masing langsung transfer 2,5% dari salary yang diterimanya di rekening, karena itu take home pay. Yang kedua adalah hasil dagang. Bapak Ibu yang berbisnis sebagai reseller, dropshipper, sebagai pelaku usaha, jualan properti dan lainnya, apakah wajib zakat? Wajib, tapi ada kriterianya. Apa kriterianya? Pertama, apabila hasil
usaha laba bersih usaha dalam 1 tahun mencapai 80 juta, ditunaikan 2,5%. Idealnya model penghitungannya adalah inventory ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional kali 2,5%. Sebagaimana hadis Samurah bin Jundub, kana ya'muruna an nukhrija shadaqah mimma nu'idduhu lil bai'. Zakat perdagangan. Kita lanjut ke berikutnya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saham perusahaan. Kita lewat dulu ya. Nah, hasil sewa. Bapak Ibu yang memiliki kos-kosan misalnya 20 pintu per bulan menerima hasil sewa dari mahasiswa yang menempati kos-kosan. Nah, apakah wajib zakat? Wajib zakat. Pilihannya adalah dibayar tahunan apabila total hasil sewa dari mereka yang menempati itu totalnya minimum 80 juta, tunaikan 2,5%. Kalau mau milih bulanan, setiap panen, setiap store hasil sewa juga nggak apa-apa. Selama minimum hasil sewa dalam setiap bulan itu mencapai 6.530.000, ditunaikan 5% merujuk kepada zakat pertanian atau ziro'ah. Yang kelima, pertanian. Nah, Bapak Ibu sebagai pelaku, sebagai petani di Kuningan, di Karawang ya, itu wajib zakat. Tapi maksudnya petani, bukan pemodal, bukan petani berdasi. Nah, kalau ada pemodal investor memiliki investasi, tetapi yang menggarap langsung adalah petani di Karawang, di Kuningan, dan lainnya, maka petani wajib zakat di nomor 5 ini adalah petani langsung, yang menggarap, yang nyangkul, yang mengairi, yang mengelola sawah. Sementara para investor, pemilik lahan-lahan itu kewajiban zakatnya bukan wajib zakat petani, tetapi wajib zakat investor atau pemilik saham. Nah, petani berarti wajib zakat apabila setiap panennya, berarti tergantung panen jenis padinya. Kalau 3 bulan berarti per 3 bulan. Kalau 6 bulan berarti per 6 bulan. Kalau memang per bulan, tergantung apakah padi, apakah kelapa sawit atau lainnya. Berapa ambang batas minimum wajib zakatnya? Sama dengan pertanian, yaitu 6.530.000, ditunaikan 5% dengan asumsi pengelolaannya berbiaya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, emas. Kita asumsikan namanya Ibu Aminah. Ibu Aminah bulan Januari punya emas 70 gram. Bulan Februari 80 gram. Bulan Maret 85 gram. Apakah wajib zakat? Belum wajib zakat. Itu pertanda argo bulan pertama dari 12 bulan, dari haulanil haul, dari haul yang harus diikuti, dilalui, itu argo berjalan. Kapan wajib zakatnya? Berarti tanggal 1 Maret di tahun berikutnya. Jadi bulan pertama dan bulan 12 pastikan mencapai ambang batas minimum yaitu 85 gram emas. Kalau giro wadiah, tabungan wadiah berarti senilai 80 juta, tunaikan 2,5% per tahun. Nah, ini dikecualikan emas yang digunakan oleh ibu-ibu, oleh wanita, oleh kaum hawa untuk perhiasan, kondangan. Jadi kalau Ibu Aminah punya emas 100 gram, yang 10 gram biasa dipakai kondangan, maka yang wajib zakat adalah 90 juta. Sekalian izin melengkapi dengan dana non-halal. Dana non-halal adalah hasil dari usaha yang tidak halal. Hasil dari usaha yang tidak halal. Nah, tetapi perlu ditegaskan bahwa nomor 7 ini tidak berbicara tentang mereka yang menyengaja bekerja di tempat yang halal, karena itu nggak boleh, haram, tidak boleh, berdosa, penyimpangan. Nah, ini yang dimaksud adalah kalau terjadi misalnya saudara-saudara kita yang bekerja di perusahaan asing, payroll-nya pakai rekening konven, ternyata jenis rekeningnya itu tabungannya tabungan investasi. Nah, kemudian ternyata setelah 3 bulan, dari salary yang diterimanya 10 juta, ada pengendapan 200.000. Maka 200.000 itu berstatus sebagai dana non-halal. Orang tua kita sudah masuk usia pensiun, ternyata ada dana pensiun 500 juta. Setelah dikonfirmasi ke bagian keuangan, ternyata total kontribusinya
dan hibah perusahaan itu 150 juta. 50 juta tercatat sebagai hasil pengembangan di portofolio konven, saham non-syariah, obligasi, surat utang, dan reksadana non-syariah. Maka yang boleh dimanfaatkan oleh si Bapak, oleh keluarga itu 450 juta, sedangkan 50 juta dikategorikan dana non-halal, harus disalurkan sebagai infak untuk para duafa. Standar IOV menjelaskan la yajuzu al-intifa bil unsur al-muharram ala wajib at-takhallus min walau bitahayyu ala dzalika bidafid daraim. Jika dalam zakat, ta'arif yang harus ditunaikan itu 2,5% atau 5% atau 10%, maka dana non halal ini bukan 2,5, bukan 5, bukan 10, tapi 100% bunganya harus disalurkan untuk orang lain, karena itu tidak. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup presentasi ini, saya akan menyampaikan kepada siapa disalurkan. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui ada 8 kelompok penerima zakat. Jadi, jadi dari 8 kelompok ini, mereka yang paling darurat untuk dibantu adalah duafa. Jadi pastikan donasi itu diserahkan untuk mereka yang paling darurat untuk dibantu dan kebutuhan yang paling darurat dibutuhkan. Idealnya kita ini berdonasi kepada lembaga. Karena apa? Karena jenis zakat kita sebenarnya tidak terlalu signifikan. Seorang guru, seorang manajemen, seorang akuntan, advokat, pemain sepak bola, selebgram, YouTuber yang pendapatan per bulannya itu 6.530.000, itu zakatnya cuma 150.000 rupiah. Kalau setiap orang berpikir menyalurkan sendiri, mungkin yang ada di benaknya ya khodimah, driver, tetangga, security di depan komplek, dan lainnya. Padahal ada mereka yang paling darurat untuk dibantu. Nah, lembagalah seperti Al-Multazam Peduli ini itu lebih tahu tentang siapa di Kuningan yang paling berhak, siapa yang paling darurat untuk dibantu. Nah, oleh karena itu, menyalurkan zakat melalui lembaga seperti Al-Multazam Peduli, seperti AM Peduli, itu prioritas. Dan nyunnah sebagaimana Rasulullah juga mengutus beberapa sahabat untuk menghimpun, mengkoleksi donasi zakat infak dari para hartawan. Agar apa? Agar tetap tepat sasaran, dan nyunnah juga karena donasi kita disalurkan untuk lembaga yang terregistrasi, diawasi oleh otoritas, diaudit, dan dikelola dengan amanah dan profesional. Demikian para asatidz, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Detail dan langsung aplikatif. Langsung aja kita Bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin diskusi bersama dengan Ustadz Oni, Ustadz Dr. Oni, disilahkan raise hand untuk bisa kita buka audionya. Nah, Masya Allah, silahkan. Kita cek chat hari ini. Oke. Disilakan Bapak dan Ibu. Kita sifatnya ini aja ya, diskusi saja, karena insya Allah Dr. Oni akan lebih leluasa ketika kita mampu untuk bisa sharing, diskusi tentang hal-hal yang mengenai zakat atau masalah pendapatan dan sebagainya. Ustadz, Afwan, Ustadz. Ya, Ustadz. Suara Ustadz di saya kelihatannya kurang jelas, di apa karena jaringan sayanya atau yang lain juga sama ya? Suara Ustadz kurang jelas. Oh gitu, Ustadz. Sekarang suaranya jelas, Ustadz? Nah, sekarang jelas, Ustadz. Oh, baik. Saya Ya, tanya, Bapak Ustaz. Ibu. Oh, silakan. Ini siapa ini? Assalamualaikum Ustadz warahmatullahi Melet. wabarakatuh. Ustaz Oni Waalaikumsalam yang warahmatullahi baik wabarakatuh. hati, Masya banyak Allah. memberikan ilmu luar biasa kepada kami yang masalah zakat, zakat profesi dan sebagainya. Ada satu kebiasaan di masyarakat kita, apabila kita menjual aset ataupun tanah, itu katanya setiap
penjualan tanah itu ataupun aset milik keluarga itu wajib dizakatin. Nah, padahal pada dasarnya kan aset itu sesuatu yang bersifat modal ataupun sesuatu yang sebagai penghantar daripada suatu usaha. Ketika aset itu dikeluarkan atau dijual itu apakah menjadi syarat tertentu terpenuhinya syarat kita membayar zakat atau tidak gitu. Nah, ini sering terjadi di masyarakat kita, malah pokoknya mah ngajual tanah sak itu kudu zakatna sak itu. Ini yang terjadi di masyarakat Kang Oni. Iya. Mohon penjelasannya Kang Dokter. Semoga ini bisa menjadikan pencerahan buat kita semua dan juga yang lainnya. Yang kedua, mungkin termasuk hal yang menjadi pertanyaan ibu-ibu di pengajian gitu ya, terkait tentang zakat profesi yang mungkin udah ditetapkan tiap tahunnya karena memang pendapatannya sudah pasti. Saya sih memberikan penjelasannya terkait yang dibayarkan bulanan dengan tadi yang konsep yang disampaikan itu ya agak sedikit mendekati. Nah, jadi hingga dia bekerja di bagian batu bara gitu ya di Kalimantan, dan tentunya ini menjadikan pertanyaan dari beliau tersebut, istrinya, suaminya kerja di batu bara, untuk memberikan pemahaman terkait zakat mal profesi ataupun itu. Kang Oni hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Nana sudah menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan pertama mengenai penjualan aset, apakah ada zakatnya, ada sebagainya Ustaz. Dan yang kedua mengenai zakat mal. Ya, Harus satu. ya. Baik, Pak Nana dan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, wajib zakat atau tidak tergantung status tanahnya. Kalau tanahnya sebagai alat produksi, dia berdiri di atas lahan bangunan, tempat bimbel, nggak wajib zakat. Jika statusnya sebagai alat produksi dari sebuah usaha. Tapi kalau statusnya tanah tersebut adalah lahan yang digunakan untuk kebutuhan primer seperti pekarangan rumah gitu, juga tidak wajib zakat karena rumusnya aset-aset yang digunakan sebagai kebutuhan primer, mobil pertama kita, rumah tempat tinggal kita itu tidak wajib zakat. Yang ketiga, tetapi jika tanahnya adalah tanah investasi kita yang kita beli atau warisan dari orang tua kita, nah maka ada dua pendapat. Ada yang mewajibkan zakat dan ada yang tidak mewajibkan zakat. Memang dalam bab ini saya secara pribadi memilih pendapat yang mewajibkan zakat jika tanahnya itu termasuk aset yang berkembang nilainya, seperti tanah-tanah di Bandung, di Depok, Makassar, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Semarang. Kalau tanah-tanah di kampung, kalau menurut saya itu tidak berkembang sehingga tidak wajib zakat. Pada saat tanah-tanahnya berkembang, kalau di Depok orang beli tanah itu nilai perkembangannya melebihi emas, ibu-ibu, melebihi emas gitu. Jadi memenuhi kaidah an-nama. Kapan wajib zakat? Untuk kategori ketiga ini berarti dilihat dari NJOP. Kalau ia mendapatkan warisan itu tanggal 1 Januari, lihat NJOP-nya. Nah, kemudian pada tanggal 1 Januari di tahun berikutnya, lihat juga NJOP-nya. Jika perbedaan nilai NJOP dari saat memiliki dan tahun berikutnya itu mencapai 80 juta, berarti yang jadi nisab adalah perbedaan NJOP, bukan nilai asetnya. Maka wajib zakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang zakat profesi. Jadi zakat profesi ini kan boleh tahunan, boleh juga bulanan. Nah, kalau menurut saya bulanan lebih bermanfaat buat duafa karena banyak sekali kebutuhan duafa itu harian, pekanan, bulanan, ya, angsuran rumah, bayar BPJS. Nah, itu kan bulanan sehingga saat kita memilih
untuk menunaikan bulanan itu lebih bermanfaat. Bagi mereka yang pendapatannya tidak pasti, maka tinggal dilihat di momentum wajib zakat. Pada saat gajiannya tanggal 25 akhir bulan, lihat aja tanggal 25 akhir bulan, total pendapatannya berapa. Kalau memilih tahunan juga dilihat momentumnya. Kalau per bulannya berubah-ubah, maka dilihat di tanggal akhirnya. Jadi misalnya kalau ASN itu ada gaji tetap bulanan, ada biaya perjalanan dinas, ada gaji ke-13, maka akumulasi itu dihitung apabila mencapai nisab itu wajib zakat. Demikian Ustaz. Jadi akumulasi ya Tad, dan gaji pokok ataupun akumulasi Betul, berarti ya. betul, betul, Termasuk sangat yang profesi. tunjangan anak juga masuk Ustaz ya. Tunjangan Betul, istri masuk betul. juga ya. Betul. Jadi misalnya kalau ASN itu kan ada gaji bulanan, ada gaji ke-13, mungkin ada pendapatan-pendapatan lain dari kantor ya. Nah, itu diakumulasi. Nah, kemudian tunaikan 2,5% jika kalau memilih bulanan kan ambang batas minimumnya 6.530.000. Ya. Baik Ustaz, Masya Allah luar biasa. Jadi, oh ya, Ustaz Ana, monggo ada lagi yang mau didiskusikan? Jazakallah khairul jaza wa ahsanal jaza. Amin. Jazakallah khairan Sami-sami. khairan, Ustaz. Luar biasa. Masya Allah luar biasa ya. Sebetulnya dia juga baru tahu kalau yang dihitung itu adalah akumulasi Ustaz. Ya. Ustaz, suaranya kurang jelas, Ustaz. Oh gitu. Ya. Sekarang Oke. kurang jelas. Baik. Ya, sebenarnya dia juga Diperbesar baru tahu Pak. kalau Jadi misal, ya Ustaz. Gimana Ustaz Nana? Kurang didekatkan kayaknya. Kurang didekatkan. Baik. Baik, Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya langsung. Tapi ini ada satu pertanyaan Umi. Umi Ustaz dari Umi Zuka soalnya. Jadi saya bacanya Umi. Assalamualaikum. Punten tadi ketinggalan nyimak. Ustadz mau tanya, kalau setiap bulannya semua penghasilan di tempat kerja saya sudah dipotong zakat 2,5%, apakah kalau kita masih punya atas tabungan sisa penghasilan tersebut harus tetap dizakatin lagi kalau mencapai nisab? Ya, Ibu itu wajib zakat, tetapi cara ngitungnya coba dengan contoh. Jadi ada namanya Ibu Aminah sebagai dokter. Bulan ini ia sudah menunaikan zakatnya, Ada surplus misalnya 10 juta ditaruh di tabungan di BSI, di deposito di BSI. Nah, kemudian di bulan berikutnya apakah wajib zakat? Belum kan, belum nyampe nisab. Februari juga sama, udah dikeluarkan zakatnya, ada surplus 10 juta, berarti nambah 20 kan ya tabungannya. Maret, nah ternyata di April itu dapat gaji ke-13, dapat lainnya, sehingga setelah ditunaikan zakatnya ada surplus lagi. Total tabungannya jadi 85 juta, jadi 80 juta. Maka belum wajib zakat, tetapi argo bulan pertama dari bulan ke-12 mulai jalan nih. Jadi kapan wajib zakatnya? Berarti nanti tahun depan di bulan yang sama. Kalau di tahun depan di bulan yang sama dalam posisi masih di ambang batas minimum, itu wajib zakat. Nah, jadi kembali ke pertanyaan apakah wajib zakat? Wajib, tetapi dengan ilustrasi contoh yang saya sebutkan tadi. Begitu. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Mungkin seperti itu Umi Zuka. Kemudian ada asatidz atau teman-teman yang lain, Umi Abi yang lain yang mau bertanya langsung? Sawang Solna Umi, mangga. Oke, disilahkan. Lebih asik ya diskusi TikTok seperti ini ya, sehingga terjadi pemahaman yang langsung oh kayak gini. Jadi juga sambil catat beberapa yang tadi menjadi boleh saya arahan. lagi. Ustaz Nana monggo. Aduh, gimana bating bertanya Pak Oni, aduh kayak ini begini kan. Dalam contohnya sebagai
amil ya dalam satu laj ataupun UPZ, apakah bisa bertindak sebagai UPZ dalam hal zakat mal itu. Kemudian prosesi niatnya samakah dengan zakat fitrah untuk zakat mal Yang itu pertama tadi bagaimana pertanyaannya? Well. Jadi jadi lupa saya tuh ya. Intinya UPZ tadi, Ustaz. ketika saya sebagai laz ya, ataupun UPZ desa lah, ataupun minimal UPZ di masjid gitu, apakah punya kewenangan untuk menerima zakat mal? Terus objeknya siapa? Kan ini tidak terbatas waktu ya kalau zakat mal pendistribusian ataupun pendayagunaannya. Kemudian teknik niatnya apakah sama dengan zakat fitrah? Nawaitu an ukhrija zakatal mal atau bagaimana secara bilisan gitu. Sehingga kalaupun ada yang biasanya ibu-ibu ada pagar naras di pengawasan teh sok itu begitu. rada menyerempet pada gitu hal yang seperti itu. Nah, menurut Kang Dokter itu harusnya seperti apa kita? Tenun. Apunten Kang Didi abdi deui. Nggak apa-apa, Ustaz. Sama. Ternyata gini cara pakainya biar lebih bagus suaranya. Ya, Ustaz. Ya, baik Ustaz. Jadi kesimpulannya, karena amil itu adalah mereka yang mendedikasikan waktunya full time untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat secara profesional, plus ditambah kewajiban yang ditentukan mandatori oleh regulasi kita bahwa setiap unit penghimpun penyalur zakat itu harus teregistrasi. Jadi memilih sebagai UPZ atau contohnya MIZI ya, kalau dari IZI. MIZI seperti AM Peduli misalnya. Nah, agar apa? Agar lembaga ini teraudit, terkelola dengan profesional dan amanah karena yang dikelolakan dana-dana umat. Nah, jadi saran saya tidak cukup dengan seorang personal itu berniat. Mungkin kalau zakat fitrah itu karena memang sudah turun-temurun ya, para ustadz, para kiai, pengelola masjid gitu. Tapi kalau mengelola dana zakat sih harusnya lembaga yang amanah, profesional, teraudit oleh otoritas. Bagaimana pencatatannya, pembukuannya, bagaimana menghitung 2,5% gitu. Nah, sebelum ia menjadi lembaga zakat, nah bisa menjadi unit seperti mitra amil zakat yang dikloning oleh lembaga zakat. Mungkin seperti Al-Multazam ini oleh IZI. Jadi dilakukan pendampingan, pencatatan, pembukuan, pengelolaannya. Begitu, Ustaz. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Benar ya, berarti untuk penyaluran zakat lebih aman dan lebih amanah disalurkan kepada lembaga amil zakat yang sudah terregistrasi seperti itu ya, Ustaz ya. Betul, Ustaz. Betul. Masya Allah. Monggo yang mau langsung bertanya bisa langsung open mic. Oh, baik. Kita cek di chat lagi. Masya Allah, ini ada dari Ustadz Eko Budi. Assalamualaikum, Kiai. Yang pertama, kalau sebagian penghasilan kita sudah kena pajak dan sebagian lainnya belum. Nah, kalau dua penghasilan tersebut digabungkan, maka memenuhi batas minimal zakat bulanan. Tapi kalau dipisah, tidak. Apakah tetap terhitung nisab zakat? Yang kedua, yang dimaksud dengan take home pay, THP tadi, itu gaji nominal yang harusnya diterima sesuai MOU di perusahaan atau lembaga, atau penghasilan yang telah dipotong dengan hutang. Insya Allah luar biasa ya pertanyaannya. Enggak, Ustaz. Ya, jadi THP itu
bruto relatif. Jadi THP itu yang kita terima, gajian yang kita terima di rekening. Jadi kalau karyawan perusahaan tanggal 25 gajian, ya nominal itulah sebelum dikirim ke ibu-ibu di rumah, tunaikan zakatnya. Nah, sedangkan kalau untuk ASN mungkin tanggal 1 awal bulan, nah itulah yang diterima itu adalah THP karena sudah dipotong oleh instansi tempat kita bekerja pajaknya. Jadi faktor pengurangnya adalah pajak. Nah, sedangkan yang nomor 1, jadi mungkin dilihat apakah kedua sumber pendapatan itu satu jenis zakat yang harus ditunaikan tahunan. Jadi sama-sama tahunan dikeluarkannya atau sama-sama bulanan. Kalau sama-sama tahunan gabung. Tapi kalau beda, yang satu tahunan, yang satu bulanan, berarti dipisah. Jadi kita asumsikan misalnya pendapatannya satu hasil dagang, hasil usaha sama sewa kos-kosan. Nah kan sama tuh, karena sewa kos-kosan kan bisa ditunaikan tahunan, maka digabung. Tapi kalau beda yang satu bulanan, yang satu tahunan berarti dipisah. Kalau dipisah nggak wajib zakat, ya berarti nggak wajib zakat. Gitu. Demikian, Ustaz. Kalau misalkan gaji kita itu lebih artinya ketika kita dapat THP tersebut, itu kita masih ada hutang, Ustaz. Hutang Ya. ke itu apakah kita bayar hutang dulu atau kita zakat dulu? Ya, Ustaz. Jadi betul. Jadi apakah 2,5% ini wajib zakat terhadap pendapatan net ataupun bruto relatif ataupun gross atau bruto? Maksudnya dikirim ke ibu-ibu dulu atau enggak gitu aja. Nah, memangnya ada dua pendapat fikih. Pertama dari net. Maksudnya fadlan anil hawaij al asliyah wa duyun al halah. Jadi kurangi kebutuhan dasar, kebutuhan primer dan utang jatuh tempo. Nah, setelah dikurangi kedua poin tersebut, apabila masih di ambang batas minimum berarti wajib zakat, kalau enggak berarti enggak wajib zakat. Yang kedua dari bruto relatif. Jadi dari THP, dari take home pay. Nah, ini dua-duanya pandangan fikih. Tapi kalau menurut saya pribadi, dari THP itu lebih baik. Karena yang kita bicarakan ini bicara Rp150.000 sebenarnya. Masya Allah. Ya betul, betul. Biasanya diskusi panjang di kampus, di lembaga pendidikan, itu tanpa melihat nominalnya. Tanpa melihat minimalnya. Padahal yang kita bicarakan ini Rp150, andaikan pendapatannya 6 juta. 6.520.000. Jadi Rp150.000. Insya Allah tidak akan mengganggu cash flow ibu-ibu di dapur nih. Jadi tunaikan zakatnya, baru kemudian penuhi kebutuhan dasar, sediakan dana darurat, kemudian penuhi investasi di pihak ketiga. Yeah. Jadi itu yang kenapa dari bruto relatif itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sambil kita menunggu putusan MUI Dewan Standar Akuntansi Syariah mungkin yang akan menjadi rujukan dalam bab ini. Kalau kita dari net mungkin setiap orang beda-beda. Anak yang sekolah di SDIT beda dengan SD negeri. Anak yang sekolah di Jawa Timur tentu berbeda dengan yang di Jakarta. Kebutuhan ibu-ibu di rumah juga beda-beda. Ada yang cicilannya rumah, ada yang cicilannya kulkas, ada yang ada yang macam-macam. Jadi kalau ini digunakan, sepertinya sih tidak akan ada yang wajib zakat. Karena kalau istilah kuningan ngayayai. Jadi memang karetnya terlalu ini. Gitu. Jadi kalau menurut saya berarti dari THP 2,5% selesai. Masya Allah. Wah, luar biasa nih. Jadi semangat untuk bulan depan kita zakat nah. Bisa 150.000 ya saja, tapi banyak orang yang melihatnya ini, oh saya masih belum zakat gitu dan sebagainya. Padahal penghasilannya di atas itu. Masya Allah. Ya, baik, Bapak dan Ibu yang lain. Ustaz Nana mau bertanya lagi? Ya tadi minimal 6 juta, gajinya kan nyampe.
Baik, Niat sedekah Masya aja Allah. lah, niat sedekah aja. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, asatidz, Bapak dan Ibu yang sudah hadir di agenda kita siang hari ini. Ini menarik sekali ya. Masya Allah, kadang-kadang kita tuh menganggap zakat itu berat, gitu, zakat itu besar. Padahal ketika sudah disampaikan oleh ahlinya, insya Allah bulan depan kita zakat semuanya. Baik, ini oke, oke, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Baik, mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau langsung diskusi langsung bersama Ustadz Dr. Oni Syahroni siang hari ini? Atau sudah paham semua ini? Sudah ada yang raise hand? Oh, sudah. Silakan Ustadz Yudi disilakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Ya Ustaz, ini ada yang mau Anda tanyakan terkait waktu ya. Itu pertama dengan Masehi atau Komariah atau bulan Hijriah ya. Perhitungannya tuh. Itu yang pertama, yang kedua misal ada si A yang punya emas 60 gram di bulan Muharram ya, kemudian bulan berikutnya yaitu bulan Safar atau bulan setelahnya dia dapat uang lagi sebesar 20 juta. Kemudian di bulan berikutnya lagi dia dapat 15 juta sampai kalau dihitung itu setara dengan 85 juta. Nah, apakah perhitungannya itu seperti apa? Ya, apakah nanti ngitungnya di bulan Muharram atau di bulan yang ketiga ketika diakumulasi sebesar 85 juta. Seperti itu, Ustaz. Baik. Terima kasih Ustadz Yudi. Pertanyaan pertama, perhitungannya itu apakah menggunakan kalender Hijriyah atau kalender Masehi? Kedua tadi seperti apa ya, sudah beliau sampaikan bahwa di bulan Muharram misalkan ada 60 gram, kemudian di Safar ada rezeki 20 juta, dan selanjutnya sampai di bulan tertentu itu mencapai nasab 85 juta. Nah, untuk pembiayaan zakatnya di bulan apanya seperti itu. Terima kasih Ustaz. Tapi sebenarnya tadi udah ini ya, kemarin udah disampaikan sama Ustaz. Ya, ya Ustaz. Jadi yang pertama sebenarnya pilihan ya, tidak harus hijriah. Jadi Bapak Ibu mau mengeluarkan zakatnya Ramadan boleh, mau mengeluarkan zakatnya Desember boleh, mau mengeluarkan zakat setiap tutup buku boleh. Mungkin kaidahnya adalah mana yang paling memudahkan itu yang jadi pilihan. Misalnya untuk perusahaan, kalau perusahaan itu kan diatur dengan pencatatan pembukuan, regulasi, pelaporan ke OJK dan lainnya. Biasanya menunaikan zakatnya setelah rapat umum pemegang saham, hitungannya miladiah. Ya nggak apa-apa, daripada dipaksakan hijrah nggak bayar zakat gitu. Ya nggak apa-apa miladi setiap tutup buku. Untuk kita yang leluasa milih waktu, ya Ramadan lebih baik. Kalau memang leluasa gitu. Tapi kalau perusahaan kan dia terikat tuh, nggak bisa. Nah begitulah kira-kira. Jadi intinya mana yang paling memudahkan itu itulah yang dipilih. Tidak ada satupun nas baik ayat ataupun hadis yang mewajibkan penghitungan zakat berdasarkan hijriah.
apalagi masih, jadi memang terbuka pilihan. Nah, Iya, yang kedua, mungkin jika menggunakan miladi, Mm-mm. itu tinggal tambah kewajiban zakatnya sekitar 10 hingga 12 hari. Jadi tinggal Oh, ditambah aja berapa rupiah dimasukkan dalam penghitungan zakatnya. Demikian Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Yudi. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ustaz? Ustaz, ada satu pertanyaan nih dari chat ini. Dari eh, Ibu Ari Kristiana. Mau langsung atau dibacakan saja, Bu? Ini apa hukumnya kalau kita tidak membayar zakat, Ustaz? Ya, jadi sama seperti kita tidak menunaikan sholat, sama seperti kita tidak menunaikan kewajiban berkelas rukun. Nah, untuk menentukan tingkat kewajiban dalam agama kita, mungkin haji bisa jadi ilustrasi yang lebih mudah kita bayangkan. Jadi kalau dalam rangkaian haji, itu ada tawaf ifadah yang wajib berkelas rukun. Ada Romyul Jamarot, melempar jumroh, wajib tapi tidak rukun. Ada umroh sunnah. Nah, tawaf ifadah dia wajib tapi naik lebih tinggi lagi dari sekedar kewajiban, yaitu rukun. Jadi kalau tidak ditunaikan hajinya batal. Nah, jadi kalau kita tidak menunaikan zakat, maka yang ditinggalkan adalah kewajiban berkelas rukun. Bahkan sahabat Abu Bakar kan sempat melontarkan dengan tegas ya terhadap mereka yang enggan menunaikan zakat. La uqatilannahum. Aku akan perangi mereka karena yang mereka tinggalkan, mereka langgar, bukan uluk salam, bukan assalamualaikum kepada ibu bapaknya, bukan tersenyum, tetapi zakat yang berimplikasi kepada penyakit sosial dan lainnya. Jadi la uqatilannahum. Jadi wajib zakat, dan bahkan ini ibadah mahdoh, tetapi ada janib istimai, ada sisi sosialnya. Jadi kalau sholat murni penghambaan dedikasi kita kepada Allah, tetapi kalau zakat selain ia adalah ibadah, dia ada sisi kontribusi sosialnya. Demikian Ustaz. Masya Allah, baik Ustaz, luar biasa, betul. Begitu apa ya, indah ya Islam memanage semuanya, sehingga zakat ini menjadi, kalau misalkan ya orang-orang bayar zakat semua atau peduli terhadap zakat ini, mungkin duafa itu tidak apa ya, bisa kita bantu, kemudian fakir, miskin juga bisa kita entaskan. Insya Allah. Harusnya ini disampaikan oleh seluruh eh, orang Indonesia tahu gitu, bahkan orang Muslim seluruh dunia tahu tentang ini. Ada yang ngerasain? Ustaz, Ya Ustaz Nana. mungkin ini batas pengetahuan minimal saya ya. Terutama kan dari zakat fitrah, zakat mal. Mungkin yang ditanyakan ketika mereka tidak mau zakat, tidak mau atau tidak mampu untuk zakat fitrah ya. Karena memang ada batasan di mana kita tidak bisa berzakat fitrah dikarenakan di tengah bulan ataupun di bulan Ramadan atau seminggu setelahnya tidak mempunyai bekal sama sekali, atau sehari semalam sebelum Idul Fitri atau sesudahnya satu hari semalam tidak mempunyai perbekalan, mungkin terbebas daripada zakat fitrah. Mungkin ada pengecualian ya unlessly untuk hal itu, dan itu juga menjadi kewajiban kita sebagai muzaki untuk diberikan kepada para beliau seperti itu. Mungkin ada semacam seperti itu. Yang kedua mungkin bentuknya pertanyaan yang pertama minta penjelasan apakah memang ada pengecualian itu. Yang kedua mungkin terkait tentang untuk mustahik zakat mal, apakah arah konsumtif atau produktif. Kalau bentuknya produktif, apakah pinjaman ataukah sukarela diserahkan, kemudian semacam
pendampingan atau sebagaimana yang selama ini berjalan, yang mungkin Kang Oni, Kang Dokter lebih paham, minta pencerahan sehingga ketika kita ditanyakan sesuatu oleh Santi juga ada arah menuju apa namanya baiknya seperti Jazakallah. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz Nana. Ya, ya Ustaz. Jadi izin ya menjawab. Jadi kalau Mangga Ustaz. untuk wajib zakat fitrah kan minimum mereka memiliki bahan makanan untuk sehari semalam, malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri. Selama mereka memiliki bahan makanan tersebut dan ada yang bisa ditunaikan untuk dirinya sebagai kepala keluarganya dan anggota keluarga, misalnya total anggota keluarga 10 kali 50.000 ia punya, maka ia berstatus sebagai wajib zakat fitrah. Tetapi jika tadi putu yaumihi walailatihi, bahan makanannya pun untuk sehari semalam tidak ada, maka ia tidak lagi berstatus sebagai muzaki zakat fitrah, tetapi sebagai mustahik harusnya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan zakat, biasanya zakat itu ada 2 jenis programnya. Ada program, jadi pertama sebelum ke situ, jadi zakat itu idealnya memang untuk kebutuhan charity, bukan pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu harusnya jadi tugasnya wakaf. Sedangkan zakat, infak, dan sedekah itu fungsinya ke arah charity. Nggak bisa bayar BPJS, mereka yang nggak bisa bayar angsuran, bahkan rumahnya tinggal di bedeng-bedeng, anaknya berprestasi tapi orang tuanya tidak mampu. Ke arah itu sebenarnya. Nanti kalau untuk pembangunan gedung, lokal, kesehatan, klinik, idealnya diambil dari dana wakaf ataupun hibah begitu. Itu nomor 1. Nomor 2, jadi zakat itu untuk charity. Nah, untuk pemberdayaan seperti kampung berdaya, sanitasi air yang perlu follow up, biasanya juga durasinya bisa sampai 6 sampai 7 bulan. Itu harusnya tidak banyak dalam program di lembaga zakat. Biasanya kalau lembaga zakat yang resmi itu akan diaudit, ada 340 poin audit Kemenag. Ada, jadi dia harus ada auditnya untuk sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban setiap lembaga zakat kepada para muzaki, karena amil kan adalah pihak yang diberikan kuasa untuk mengelola dana yang diterimanya secara terbuka, syafafiyah, amanah, dan profesional. Jadi kembali ke kata kunci jawaban, harusnya zakat itu ditunaikan untuk kebutuhan yang darurat, kritis, dan untuk penerima yang paling darurat untuk dibantu. Nah, kebutuhannya apa? Mungkin beda-beda nih, apakah BPJS atau lainnya. Kalau ada pemberdayaan seperti lapak berkah misalnya, bisa juga. Tapi kalau bisa tidak mengambil komposisi dominan dalam program penyaluran zakat. Nah, sedangkan untuk penyaluran dalam bentuk biaya aktivitas yang memerlukan dana besar, bangunan, dan lainnya, harusnya diambil dari dana hasil pengembangan wakaf dan hibah. Demikian, Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak pengetahuan informasinya, Masya Allah. Kalau sodakoh itu lebih kemana Ustaz? Ya, Ustaz. Sodakoh ini sebenarnya kalau dijelaskan penyalurannya itu mirip dengan zakat. Mirip dengan zakat, tapi berbeda dengan wakaf. Kan bedanya zakat, infak, dan wakaf itu, pertama sisi kesamaannya, zakat, infak, dan wakaf itu sama-sama donasi sosial. Baik. Bukan bisnis, bukan wanipiro,
tetapi memang zakat seseorang yang mendonasikan rupiahnya dikeluarkan untuk umat dititipkan pada AM Peduli. Kira-kira begitu contohnya. Peduli. Baik, Ustaz. Perbedaannya satu, dari sisi penerima. Kalau zakat itu tidak boleh keluar dari salah satu 8 kelompok. Innamas shadaqatu sampai akhir. Sedangkan infak dan hasil pengembangan wakaf itu boleh untuk selain 8 kelompok. Boleh untuk mereka yang pas-pasan. Pas-pasan itu maksudnya cicilan rumah terbayar, tapi dia juga pas-pasan, nggak ada surplus, nggak ada dana darurat, apalagi investasi. Nah, begitu pula dengan hasil pengembangan wakaf. Bahkan hasil pengembangan wakaf itu boleh disalurkan untuk non-muslim. Sedangkan zakat itu tidak boleh disalurkan untuk non-muslim. Jadi infak tadi itu kalau disalurkan tetap prioritasnya untuk charity. Nanti kalau ada pemberdayaan mungkin boleh, tetapi tidak dominan. Nanti penyaluran infak dan sedekah ini lebih leluasa. Kalau memang pilihannya karena kemampuan keuangan terbatas, kalau zakat dia strict khusus untuk duafa, tapi kalau infak dan sedekah itu boleh untuk mereka yang secara kemampuan keuangan di atas duafa. Jadi keluarga yang pas-pasan. Jadi pendapatannya ada, tercukupi angsuran dan SPP, tapi ya pas-pasan, nggak ada yang lain gitu. Gitu, itu yang Ustaz. diandalkan. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih banyak. Izin, Ustaz, ada satu pertanyaan dari Bapak Izin bertanya, Jain. Pak Didi. Oh, Masya Allah, mangga. Ustaz Jan. Assalamualaikum Ustaz Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Afwan telat untuk mengikuti Zoom ini karena baru sampai di hotel Ustaz. Allahu Akbar. Mohon doanya juga Ustaz, sedang mau menuju umroh Ustaz. Masya Allah. Barakallah, Ustaz. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Amin. Begini Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan nasab zakat mal Ustaz ataupun zakat profesi. Itu saja barangkali Ustaz. Syukran. Yes, jadi jawaban praktisnya adalah jadi dalam zakat profesi itu boleh ditunaikan tahunan atau bulanan. Kalau tahunan berarti batasnya minimum 80 juta. Jadi jadi akumulasi pendapatan dalam 12 bulan 80 juta, maka itu sudah wajib zakat. Kalau 75 itu belum wajib zakat. Kalau 100 juta berarti sudah wajib zakat. 500 juta apalagi. Nah, sedangkan kalau memilih bulanan, karena tadi rasio cara penghitungannya total pendapatan dalam 1 tahun dibagi 12, jadi kira-kira kalau milih bulanan apabila pendapatan bulanannya itu mencapai 6.530.000 berarti sudah wajib zakat 2,5%. Demikian, Ustaz. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya, syukran. Ya, Insyaallah, sama-sama. jazakallah khair. Sedajaan panggil kami semua ya di Multazam. Insyaallah. Baik. Ini chat juga ada yang bertanya, Ustaz. Ada Bapak Jaid, beliau menyatakan bahwa maaf saya masuk terlambat. Jika kita sudah menyisihkan 2,5% dari gaji tiap bulan sebagai zakat profesi, apakah masih wajib zakat mal per tahun lagi? Ya, ini maksudnya mungkin kalau disisihkan sebagai tabungan ya. Jadi yang wajib zakat tabungannya gitu ya maksudnya ya? Atau gimana? Ini sudah masuk ke zakat profesi katanya, Ustaz. Jadi setiap bulan itu sudah zakat profesi 25%. Tapi per tahunnya itu apakah perlu zakat mal? Sama aja Ya. ya. Berarti mungkin misalnya tadi seperti pertanyaan sebelumnya Yang berarti di awal ya, betul. betul. Jadi misalnya seorang dokter bulan ini udah menunaikan zakat, ada surplus setelah dikurangi kebutuhan darurat, dana darurat dan kebutuhan primer, ia tabungkan tuh di BSI misalnya 10 juta. Maret ada surplus, tabungkan lagi
sampai di bulan Agustus nyampe 80 juta. Apakah wajib zakat atau tidak? Nah, belum wajib zakat, jadi itu masuk argo bulan pertama dari 12 bulan yang harus dilalui. Kapan wajib zakatnya? Berarti tanggal 1 Agustus di tahun berikutnya. Apabila di Agustus tahun berikutnya itu mencapai ambang batas minimum zakat, yaitu 80 juta. Ini sekedar contoh saja biar mudah, andaikan 85 gram itu 80 juta. Gitu, Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Kita sudah mau hampir pukul 15 ini. Di Kuningan bentar lagi mau asar. Baik, dikasih satu pertanyaan lagi, buka satu pertanyaan lagi, boleh langsung atau di kolom chat, silahkan Bapak dan Ibu. Baik, dihitung sampai 5 ya. Sayang banget sih kalau misalkan nggak ada yang, bukan nggak ada, apa namanya, hanya sebagiannya bertanya, karena kali ini kita kehadiran guru kita yang luar biasa, fokus terhadap apa ya, pengelolaan zakat dan sebagainya, dan semoga ini bisa menjadi keberuntungan, kesyukuran buat kita semuanya di Multazam. Baiklah, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, mungkin izin dicukupkan Ustadz. Ya, Ustaz. Silakan Ustadz Oni untuk bisa menyampaikan closing statement-nya di agenda kita pada siang hari ini. Tafadhal Ustadz. Ya, jadi pertama jazakumullah nih untuk keluarga besar Al-Multazam, wabil khusus AM Peduli. Senang sekali bisa difasilitasi bersilaturahim, bermuajahah via Zoom dengan Bapak Ibu, para guru, para asatidz ustadzah, para wali santri, keluarga besar Al-Multazam. Mudah-mudahan pertemuan pada Jumat ini, pada Jumatan ini, itu membuahkan tambah teman, tambah silaturahim, tambah usia yang berkah. Mudah-mudahan pintu rezeki kita juga dimudahkan, rezeki yang halal dan berkah, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mereka yang wajib zakat dan akan untuk menunaikan kewajiban zakat kita. Salam ta'zim buat para guru, Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustadz Dr. Oni Syahrani MA yang telah menyampaikan informasinya, menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa sehatkan Ustadz, berkahi usia Ustadz, dipanjangkan sehingga kami semuanya bisa mendapatkan ilmu-ilmu lagi, tetap mendapatkan keilmuan dari Ustadz. Dan kalau masih penasaran, mungkin Bapak dan Ibu bisa cari buku-buku beliau, karena banyak sekali buku-buku yang beliau tulis. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau misalkan ingin mengetahui atau bagaimana sih cara zakat di Al-Multazam Peduli, silakan di kolom chat sudah ditulis di ampeduli.id. Nanti bisa Bapak dan Ibu buka di website ampeduli.id. Silakan, nanti di sana ada kontak person juga, nanti admin juga, nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan juga bisa langsung call TikTok di sana. Baik, Ustadz Oni Syahrani, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak semuanya. Dan mari sama-sama kita tutup agenda kita pada siang hari ini, dengan membaca kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Jangan lupa bulan depan kita juga akan adakan kajian ta'lim online juga bersama Dr. Agus Setiawan mengenai hikmah Maulid Nabi.
Kemudian bulan November ada Ustadz Yon Hendri, keutamaan wakaf. Dan bulan Desember ditutup dengan refleksi tahun 2022 bersama Mudir Ma'had Al-Multazam 2 Ki Haji Abdul Rashid LC MAG. Insyaallah informasi ini akan selalu kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu dan tetap recharge diri kita sehingga kita tetap dalam kebaikan, dalam kebermanfaatan buat umat dan menjadi agen kebaikan buat kita semuanya insyaallah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya Muhammad Didu Humaydi undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Qul qawli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ibu izin pamit. Assalamualaikum. Silakan Waalaikumsalam Bapak dan Kak. Ibu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. طيبة جئت